Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala jami'in amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala muba'dah. Seluruh hadirin, Bapak Ibu, bil khusus Rahibul Hajah Pak Fauzi Los Bumi PCNU Kabupaten Bojonegoro yang senantiasa berbahagia, semoga selalu sehat walafiat, selalu bisa mengiringi kita, mengantarkan kita pada pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya ternyata ada tapi kayak tidak ada. Kayak barusan itu kan banyak, saya juga kaget, benar-benar kaget. Enak Daniel ning Jenegoro itu. Ternyata ada historical yang luar biasa dari perpecahan Afrika sama Jawa ini kan. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di sini dengan keadaan fit, ya goyang-guyu ya, sehat. Berarti nek guyu niku tengere sehat jasmaninya. Tapi nek guyu kakean rohani ini ora beres gitu. Selalu bingung apakah ini nanti akan menjadi sesuatu yang menarik atau tidak gitu, karena openingnya terlalu berat untuk kemudian diikuti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia ini kan campur-campur ya. Manusia itu penuh dengan ketidakpuasan gitu. Dicontohkan sama Rasulullah, semisal dikasih satu emas gunung Uhud, maka manusia itu akan mencari satu gunung emas lagi ya. Saking manusia itu rasa penasaran terhadap sesuatu itu sangat tinggi sekali, benar-benar bagus, benar-benar besar rasa penasaran itu. Nah, Allah menciptakan manusia ini kan min dzakarin wa unsa, ada laki-laki, ada perempuan, dan di situ juga diberi satu rasa penasaran, yang perempuan penasaran dengan yang laki-laki, yang laki-laki penasaran juga dengan yang perempuan. Ternyata untuk apa? Untuk lita'arufu, untuk saling mengenal, memahami satu sama lain ya. Nah, kalau kita kemudian kita kutip dari buku tafsir begitu, kalau boleh saya sebutkan bukunya Syahfatut Tafsir, punyanya Syekh alias Sobuni. Itu sahnya ini gurunya teman saya yang baju biru itu. Itu diterangkan bahwa tidak cukup lita'arufu, akan tapi sampai pada lita'awanu, supaya kita ini tidak hanya sekedar mengenal, tapi bagaimana kemudian empati yang tinggi kepada yang lain. Ditegaskan dalam sunnah ya, dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang menolong atau begini, yang lebih lebih terkenal itu begini, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu dalam menaungi satu hamba selama hamba itu mau menaungi yang lain atau membantu yang lain. Nah, ini kemudian penjabaran atau penekanan bahwa lita'arufu itu tidak hanya saling mengenal, akan tapi saling membantu begitu. Maka dirasakan uang yang membantu wong liya, biasanya konsekuensi logisnya adalah entah dia sendiri yang mengalami atau anak cucunya. Ya, tidak semisal tidak terjadi pada saya, semisal saya menolong seorang. Kalau toh tidak terjadi pada saya ditolong orang lain, maka anak saya akan ditolong orang lain. Atau cucu saya gitu. Kira-kira begitu. Nah, saling menolong ini kemudian diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling menolong. Dengan apa? Maka Allah akan menjamin kehidupan orang tersebut. Tidak hanya ya, kalau Allah memberi pasti ada wasilah, bahasanya wasilah, mungkin media gitu, butuh media. Mau menciptakan apa, maka butuh media apa gitu. Untuk memunculkan sesuatu, misalnya mau membuat terkenal gitu. Contoh kalau yang sekarang ini sedang viral begitu ya, salah satu pengajar di Blitar yang diasuh oleh Gus Ikdam itu juga pakai wasilah gitu. Tidak tiba-tiba
kemudian booming hanya gara-gara pengajian Gus Ikdam nih. Padahal kalau ditilik pengajian Gus Ikdam santai-santai saja, landai-landai saja. Tapi karena intervensinya Tuhan, maka ada sesuatu yang menarik bagi hati yang hati-hati, maksudnya bukan hati-hati ini, hati-hati orang yang sedang memang membutuhkan asupan nilai religi yang harus dimasukkan ke dalam hatinya masing-masing. Nek bahasa Gus Kausar itu hatinya orang-orang itu difutuh untuk kemudian suka sama Gus Ikdam. Nah, gitu. Nah, kalau bahasa Gus Kausar futuh gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Indahnya Islam itu di situ. Ini karena saya orang Islam, Pak. Maka kemudian yang saya sampaikan juga pengajian orang Islam. Indahnya begitu. Jadi barangkali juga di agama lain juga begitu. Pada dasarnya menolong orang lain itu pasti sebuah kebaikan. Pasti sebuah kebaikan. Soal konsekuensinya macam-macam lah. Kembali ke yang disampaikan Pak Fauzi tadi terkait dengan Fatihah itu. Hadiah Fatihah. Nah, itu meskipun hanya jadi membantu meringankan beban itu termasuk di doa. Termasuk dengan doa itu juga bagian dari meringankan beban orang lain. Tidak hanya secara mungkin finansial atau tenaga, tidak hanya seperti itu. Tapi dengan doa pun itu bagian dari kita sudah menolong teman kita. Maka ada satu kaul bahwasanya doa yang paling istimewa itu adalah doanya seorang muslim untuk saudaranya yang tidak diketahui oleh saudaranya yang didoakan itu. Misal kayak Pak Fauzi tadi kita kirim doakan teman-teman atau saudara-saudara kita yang sedang tidur mungkin atau sedang piknik, Pak, kita doakan dari sini. Mereka nggak tahu kita mendoakan, nah itu doa yang istimewa. Begitu. Jadi apa ya? Menolong atau empati kepada orang lain atau saudara-saudara kita yang bahkan mungkin secara nasab tidak ada hubungan sama sekali. Itu kemudian di doa itu juga bagian dari menolong, begitu. Bagian dari menolong. Begitu indahnya dari teks ya, dari teks Al-Quran yang lita'arufu itu kemudian muncul jawabannya, ternyata tidak hanya lita'arufu tapi sampai pada lita'awan, saling menolong. Sama kayak kita hari ini di sini merasakan kesedihan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, mereka sedang susah payah bahkan untuk sekedar senyum masa sulit, ya hanya sekedar untuk senyum masa sulit karena tidak keserempet bom kira-kira. Karena tidak aman. Nah, kita juga berdoa untuk mereka. Tadi muslimin muslimat disebut. Nah, semoga para syuhada yang ada di Gaza benar-benar mendapatkan tempat terindah di sisi Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ta'awun, saling menolong, berkonsekuensi bahwasanya Allah juga akan menolong kepada kita. Begitu. Ada yang langsung disambung dengan dialog atau gimana? Gak ada, langsung saja. Hadirin yang dirahmati Allah, memang tadi saya juga bingung. Jam 10:30 sih ngaji, kira-kira cek masuk apa orang? Ini jam 10:30. Ya tahu, jam berapa? Oh iya, 10:30. Oh jam 10. Semoga ya meskipun sedikit. Ya, meskipun sedikit ataupun semisal jenengan anggap ini adalah sesuatu yang ya selingan atau apa, semoga bermanfaat begitu. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kemudian dari lita'arafu lita'awanu ini menyambung pada rasa penasaran manusia yang selalu kurang itu. Ada satu qaul yang disebutkan dalam kitab Hikam ya. Arif nafsaka minat tadbir. Maka istirahatkanlah dirimu dari mengatur alam ini. Seolah-olah kalau kita sudah punya keinginan itu, koyok alam apa diatur, gitu. Nanti ini akan begini, saya bertindak begini, maka berkonsekuensi ini. Kita terlalu matematis kalau begitu. Padahal manajemennya begitu. Padahal
sesuatu itu tidak selalu matematis, dan kadang-kadang di luar nalar kita. Ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan kalau dasarnya amal adalah ikhlas, maka kemudian konsekuensinya kita terima kadang-kadang di luar nalar kita, di luar matematika kita, sehingga memang saking niki nek napa iki saking Rahman Rahim Gusti Allah banget gede kanggo kawula. Saking Rahman Rahim Gusti Allah banget gedene kanggo kawula. Dulu saya juga pernah mendapatkan pelajaran dari Pak Safari almarhum. Saya tahun 2004 ya, 2003 kalau 2004 itu kenal sama beliau, sering main. Waktu itu pernah diskusi soal revolusi mental kalau salah begitu. Revolusi mental Mas ya. Ya. Lah beliau pernah bilang begini. Bismillahirrahmanirrahim ini jangan hanya sekedar Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kalau semisal kita maknai lebih dalam, karena memang Allah itu segala-galanya. Bismillah kalau kita sudah bisa juga ba ini harful qasam, huruf qasam itu janji, berjanji atas nama Allah. Maka kemudian ketika kita melakukan segala sesuatu diawali dengan bismillah, untuk berbuat jahat, untuk berbuat nyeleneh, untuk berbuat maksiat mungkin dalam istilah keagamaan kita gitu. Maka orang itu akan kemudian ingat lagi, oh ternyata apa yang kemudian kita inginkan dari sesuatu yang batil misalnya, apapun itu bentuknya, maka tidak sampai terjadi karena kita sudah meyakini bahwasanya ya tanpa kita digerakkan oleh Allah ini kita nggak ada apa-apanya. Manusia ini benar-benar tidak mampu berbuat apa-apa tanpa izin dan takdir kodok dari Gusti Allah. Termasuk barangkali kita hadir di sini ini juga memang kodok dari Gusti Allah. Begitu. Tidak ada manusia yang mampu berbuat apa-apa. Maka kemudian korelasi dengan arif nafsaka tadbir, istirahatkan dirimu dari mengatur alam ini, mengatur nanti saya akan berbuat begini, maka akan berkonsekuensi ini, akan terlalu capek gitu. Dalam sarahnya hikam itu disebutkan, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan bahwasanya orang yang mencoba untuk mengatur alam, mengatur keadaan, pasti dia akan capek sekali. Karena memang bukan kapasitasnya. Ya kalau sekedar ikhtiar ya itu memang sudah sunatullah ya, manusia itu tempatnya ikhtiar, berusaha. Tapi jangan sampai kemudian mengatur, pengen menguasai begitu. Tapi namanya manusia ya, kemudian perbedaannya cuma satu. Sama-sama kita ini dikasih potensi nafsu yang sama, dikasih potensi syahwat yang sama, cuma satu yang membedakan antara kita itu, antara yang bisa ngempet sama yang tidak bisa ngempet, ya. Antara yang bisa menahan supaya tidak terjadi sesuatu sama yang memang tidak bisa menahan sesuatu itu terjadi. Sama potensinya. Wong lanang ya potensi napa syahwatnya sama lah. Ketika melihat lawan jenis barangkali ya akan muncul begitu. Demikian juga perempuan atau wanita ketika ngobrol untuk soal laki-laki ya akan muncul. Tapi yang membedakan adalah antara orang yang bisa ngempet atau menahan rasa itu sama yang tidak bisa menahan. Itu bisa diaplikasikan ke mana saja, tidak hanya syahwat lawan jenis begitu. Kekuasaan, kekayaan, pengaruh gitu. Kita itu kan orang yang benar-benar kadang-kadang ini ya, gila pengaruh. Ini aku sing ngomong, ora iso lah. Ini nih kemudian muncul kesombongan begitu ya. Iki nek aku sing mangani ora dadi. Padahal tanpa intervensi Tuhan, kita ini bukan apa-apa.
memang setelannya begini saja. Setelannya begini, tinggal nanti kita ini mengolah nalar sadar kita bahwasanya segala sesuatu itu memang bersumber dari Allah. Kalau bahasanya Gus Baha itu ya dari, kalau Al-Quran itu dari Al-Fatihah, maka Al-Fatihah itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, dan Bismillahirrahmanirrahim itu beberapa ulama mengatakan bahwasanya punjeren nggih titik minut tofin wahidah, dari satu titik. Kita mau menggambar apapun, entah gambaran kita jelek ataupun baik, itu juga berawal dari satu titik. Nah, maka tadi kembali ke apa, bahwasanya benar-benar Allah itu saking Rahman Rahimnya gede kali kawulane. Nah, itu konsekuensinya kita itu harus mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah, apa yang telah dianugerahkan oleh Allah untuk kita semuanya. Kita sering bilang nikmat terindah atau nikmat terbesar dalam dunia ini adalah iman. Ya? Keimanan kita kepada Allah ini adalah nikmat yang besar. Akan tapi ternyata nikmat besar yang berupa iman ini kadang-kadang tersingkirkan atau tereliminir dengan nikmat-nikmat yang sepele-sepele. Kita ini kadang-kadang bingung kalau anaknya belum kerja, bingung kalau anaknya nakal, bingung kalau anaknya begini begitu. Asalkan kita masih tahu bahwasanya dan memastikan anak kita itu masih dalam koridor iman, jadi kan selesai, Pak. Oh, itu nikmat terbesar. Gini lagi, halo. Karena nikmat terbesar iman begitu. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa begitu, panik dengan keadaan, panik dengan kondisi, lupa bahwasanya yang terbesar itu dan terpenting adalah tetapnya iman dalam hati keluarga kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, bisa memberi motivasi kita lebih baik dan lebih baik lagi, menambah keimanan kita, menambah semangat kita untuk beribadah. Itu kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mas Solihin. Memang saya berharap setiap acara ini Mas Solihin bisa hadir di sini dan memberikan tausiah sekitar 10 sampai 15 menit di acara akhir. Jadi umpamanya datanya agak terlambat, tidak apa-apa. Ya. Saya kira begitu, Bapak Ibu. Sampai di sini, mohon maaf kalau ada kekurangan, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Pri, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau nyanyi? Apa deh? Oh iya, ini karena kebetulan banyak yang nyumbang, Mas Pri. Banyak yang nyumbang ya. Jadi tidak hanya saya lupakan dalam bentuk nasi, tapi ada beberapa saya lupakan yang lain, dan itu memang dipilih orangnya. Jadi ada ini 7 kalau nggak salah, kalau kemarin ada 6 bungkus, sekarang ada 7. Moga diberikan duit ya. Iya maksudnya. Ya, ini saya berikan pada Pak Mas Dodi ya, Mas Bambang, juga Mbak Ija ya, ada juga siapa lagi? Yaitu Mas Riki, monggo Mas Riki. Saya kira gitu, dan juga dari beberapa warga yang ada di RT 9. Terima kasih. Monggo teman-teman yang mau gitar-gitaran boleh ya, masih sampai di sini. Monggo.